Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Amelia dari kelas PBB 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kelembagaan dan keorganisasian, analisis konteks pertanian di Kota Bandar Lampung. Baik, yang pertama yaitu pertanian di Kota Bandar Lampung memiliki peran penting meskipun wilayah ini lebih dikenal sebagai pusat perdagangan dan pendidikan di Provinsi Lampung. Menurut BPS, Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, subsektor pertanian masih memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, terutama melalui hortikultura, perkebunan rakyat, serta pemanfaatan lahan pekarangan. Dalam praktiknya, keberlangsungan pertanian di Bandar Lampung tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis budaya, melainkan juga oleh sistem sosial yang menopang aktivitas petani. Dua konsep yang sering digunakan dalam kajian sosial pertanian adalah lembaga dan organisasi. Kedua konsep ini sering dianggap sama, padahal memiliki perbedaan mendasar yang mempengaruhi cara masyarakat ini berinteraksi, bekerja sama, dan mengelola sumber daya. Yang pertama, kita masuk ke konsep lembaga. Konsep lembaga dipahami sebagai sebuah sistem aturan main yang mencakup tatanan norma, prosedur, dan pola hubungan sosial yang mapan untuk mengatur interaksi antar manusia. Secara rinci, lembaga berfungsi sebagai struktur yang memberikan kepastian dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik dengan cara membentuk kebiasaan serta menyediakan mekanisme sanksi bagi pelanggarnya. Di Kota Bandar Lampung, lembaga pertanian terlihat dalam praktik pembagian air irigasi, sistem kerja sama antar petani, dan nilai solidaritas masyarakat. Misalnya di beberapa wilayah pinggiran kota seperti di wilayah Sukabumi, atau aturan informal pembagian air irigasi di Raja Basah. Selanjutnya, konsep organisasi. Organisasi dalam konteks pertanian lebih bersifat formal dan terstruktur. Menurut Robbins tahun 2003, mendefinisikan organisasi sebagai wadah formal yang terdiri dari sekelompok orang dengan struktur tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi juga memiliki kepengurusan yang jelas seperti ketua, sekretaris, dan bendahara, serta berorientasi pada pencapaian tujuan praktis seperti peningkatan produksi, akses modal, dan posisi tawar petani di pasar. Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung berdasarkan Perwali nomor 36 tahun 2020, pertanian di Bandar Lampung organisasi diwujudkan dalam bentuk kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi pertanian. Pemerintah kota melalui Dinas Pertanian secara aktif melakukan pembinaan terhadap organisasi ini, termasuk melalui program pekarangan pangan bergizi dan pendampingan teknis budidaya. Faktor pembeda utama antara lembaga dan organisasi. Yang pertama, sifat, tujuan, keberlanjutan, dan contoh di Kota Bandar Lampung. Faktor sifat lembaga abstrak berupa norma atau aturan, dan untuk organisasi konkret berupa wadah dengan struktur. Untuk tujuannya, lembaga lebih menjaga keteraturan sosial, sedangkan organisasi mencapai tujuan praktis atau ekonomi. Dalam pembentukan, lembaga terbentuk secara alami dari budidaya masyarakat. Untuk organisasi dibentuk secara formal melalui kesepakatan. Untuk faktor yang keempat yaitu keberlanjutan, lembaga di dalam faktor keberlanjutan bertahan lama karena melekat pada masyarakat. Sedangkan untuk organisasi bisa bubar jika tidak ada anggota aktif. Untuk contoh di Kota Bandar Lampung yaitu di dalam lembaga, contohnya yaitu gotong royong dan aturan irigasi. Sedangkan untuk di organisasi yaitu kelompok tani, gaboktan, dan koperasi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari semua materi yang telah saya jelaskan yaitu perbedaan konsep lembaga dan organisasi dalam konteks pertanian di Kota Bandar Lampung terletak pada dimensi sosial budaya versus dimensi struktural formal. Lembaga berakar pada norma dan nilai masyarakat, sedangkan organisasi berorientasi pada tujuan praktis dengan struktur jelas. Memahami perbedaan ini penting agar kebijakan pertanian tidak hanya fokus pada pembentukan organisasi formal, tetapi juga memperhatikan lembaga sosial yang sudah ada dan berfungsi di masyarakat. Sinergi antara lembaga dan organisasi menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Kota Bandar Lampung. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.